Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang revisi RAKUHP yang salah satu isinya tentang hukuman apabila rakyat Indonesia menghina presiden. Sebagaimana kita tahu, bahwa rakyat Indonesia diberikan kebebasan berpendapat, seperti yang tertera pada Undang-Undang 1945 pada pasal 28 dan 28E yang berisikan tentang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Hal ini sontak saja menjadi polemik dan konflik yang terjadi pada masyarakat karena mereka merasakan kebebasan berpendapat mereka sudah hilang dengan adanya pasal baru tersebut yang menyebabkan terjadinya demo. Namun, hal ini dibantah oleh Menkumham Yasona Lawli. Yasona Lawli menjelaskan bahwa pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sama sekali tak berniat membatasi kritik. Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia membuka ruang atas kritik tersebut. Dalam poin ini, saya menjelaskan bahwa inti dari yang dijelaskan oleh Yasona Lawli ini bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat atau bahkan mengkritik pemerintah apabila kinerjanya tidak benar. Namun, di sini secara tidak langsung juga diingatkan bahwa setiap kali pendapat itu memiliki batasan. Batasan yang dimiliki maksudnya itu tidak boleh melebihi batas atau membuat orang itu merasa dirugikan. Seperti contohnya memfitnah atau bahkan menghina. Karena dalam dua kasus tersebut merupakan dua kasus yang berbeda, sehingga wajar saja diberikan atau diberlakukan aturan bagi orang-orang yang menghina atau memfitnah akan diberikan punishment. Dalam penjelasan di atas, saya memahami dan mensupport pemerintah seutuhnya. Namun karena di sini ada kurangnya informasi dan kelengkapan berita, menurut saya masyarakat jadi berpikir itu secara subjektif dan juga menyebabkan terjadinya konflik terkait peraturan tersebut. Dalam kasus di atas, saya juga ingin berpendapat apa yang terjadi ini ada kaitannya dengan perubahan politik, di mana perubahan politik ini mempengaruhi objek perubahan yang berkaitan dengan satu, institusi politik, kedua, fungsi-fungsi politik, ketiga, proses politik, yang keempat ada prosedur dan regulasi, yang kelima ada kebijakan dan yang dihasilkan, terus ada budaya atau orientasi dan sikap dan partisipasi politik, dan terakhir ada norma dan etika. Menurut saya, dari apa yang saya jelaskan di atas, objek perubahan ini sangatlah berpengaruh terhadap peraturan yang dibuat. Karena dari salah satu poin yang tadi saya sebutkan, semisal contohnya itu dari fungsi politik. Mungkin negara ini masih menyadari bahwa fungsi politik yang telah dibuat itu masih sangatlah lemah, sehingga mereka membuat undang-undang RKUHP dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi-fungsi politik yang masih kurang. Selanjutnya juga ada prosedur dan juga regulasi. Mungkin dari poin ini saya bisa jelaskan bahwa prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah standarnya juga masih kurang, sehingga mereka menyadari bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini perlu dibenahi dan perlu diperbaiki. Perlu ada yang namanya perubahan atau revolusi seperti itu, sehingga mereka membuatlah kebijakan baru melalui undang-undang untuk merevisi atau mengesahkan undang-undang baru terkait isi dari RAUKHP tersebut. Dan selanjutnya saya juga ingin menjelaskan tentang adanya budaya atau orientasi dan sikap atau partisipasi keterlibatan politik. Artinya apa? Mungkin aja menurut saya ini ada orang yang lebih berwenang di atas untuk melakukan perubahan terhadap sistem-sistem yang telah lama berlaku, sehingga dalam budaya ini mereka bisa dibilang melakukan perubahan-perubahan yang mengarah ke lebih positif dan menunjukkan kinerja mereka bahwa mereka melakukan yang terbaik. Dan poin terakhir itu ada di norma dan etika. Dalam poin tadi jelas ada kaitannya dengan norma dan etika, karena poin pembahasan tadi itu menegaskan bahwa pemerintah atau rakyat bisa saja mengkritik pemerintah, namun mereka harus dibatasi. Artinya apa? Mereka tidak boleh, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tidak boleh melebihi kapasitas lebih dari mengkritik, karena lebih dari mengkritik bisa saja menimbulkan fitnah atau bahkan menghina. Nah, dua
kasus tadi tersebut termasuk kasus yang tidak boleh disepelekan, bisa aja pencemaran nama baik. Sehingga saya pun mendukung adanya peraturan tersebut yang membuat rakyat dapat dipenjarakan apabila menghina atau memfitnah, karena itu bukan lagi suatu kritik, namun suatu hal yang membuat keadaan seseorang itu sangatlah tidak nyaman dan membuat reputasi orang itu hancur. Sekian pendapat saya, terima kasih.